Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bapak Romi Abdullah dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 8. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, kemarin di pertemuan minggu lalu sudah dijelaskan tentang materi di bab 3 tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke, pada materi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke. Nah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Ya, di situ ada 7 isinya. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, itu adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, itu undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, itu peraturan pemerintah. Kelima, itu peraturan presiden. Keenam, itu peraturan daerah provinsi. Ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Baiklah, kita akan membahas satu persatu tingkatan-tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Ya, kita di materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam pembuatannya atau dalam perancangan undang-undang ini melalui berbagai macam tahapan, dimulai dari rapat-rapat BPUPKI dan disahkan oleh PPKI setelah 1 hari kemerdekaan Indonesia. Oke, tata cara perubahan Undang-Undang Dasar itu ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, secara singkat akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat sebagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Nah, jadi untuk melakukan perubahan itu minimal diajukan oleh sepertiga dari jumlah anggota MPR. Ya, kalau anggota MPR-nya itu misalnya 500, ya sekitar 170-an atau 180-an atau sampai 200 ya. Nah, jadi dalam perubahan itu tidak bisa, kalau kurang dari sepertiga berarti pasal-pasal yang diajukan itu belum bisa dimasukkan ke sidang MPR-nya. Kemudian sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Ya, 2/3-nya, lebih dari setengah. Jadi anggota MPR ini untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan bersama tadi. Yang ketiga, yaitu putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR-nya. Ya, jadi pasal-pasal yang sudah diajukan tadi jika sudah fix, sudah final, itu bisa disetujui sekurang-kurangnya itu minimal 50% atau setengah dari anggota MPR yang berada di sidang tersebut. Kemudian khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Ya, bentuk negara kita tetap Pancasila ya, jadi tidak berubah. Ya, itu saja yang tidak boleh diubah.
Kemudian dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar. Ya, diantaranya yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita tahu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar ini telah melalui 4 kali amandemen pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Ya. Di dalam 4 kali amandemen itu pembukaan undang-undang itu tidak diubah isinya. Ya, jadi dari awal sampai sekarang itu pembukaan Undang-Undang Dasar itu masih tetap sama dengan awal kemerdekaan. Kemudian tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, ya, berpusat kepada presiden dan menteri-menterinya. Keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Jadi penjelasan-penjelasan yang lebih detailnya itu akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal dan ayat-ayat di situ. Kemudian nomor 5 itu melakukan perubahan dengan cara adendum. Artinya apa? Menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah. Jadi pasal yang sudah ada, misalnya pasal 1 ayat 1 ditambahkan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Nah, itu tambahannya. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke. Ketika MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR ini adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan untuk mengikat ke dalam dan keluar majelis. Ya, ke dalam ini untuk anggotanya dan keluar ini untuk seluruh warga negara Indonesia. Mengikat ke dalam berarti kepada seluruh anggota majelis, mengikat keluar sebagai warga negara, lembaga masyarakat dan serta lembaga negara yang terikat oleh ketetapan MPR. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. Oke, pasal-pasal ini akan dijelaskan di slide selanjutnya, yang pasal 2 dan pasal 4. Kita ke pasal 2, ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan MPRS RI nomor 25/MPRS tahun 1966 tentang pembubaran PKI atau Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan paham ajaran komunisme, marxisme dan leninisme. Ya. Di sini berarti ketetapan MPRS ini yaitu salah satunya yang pertama itu membubarkan PKI tadi. Kemudian organisasi ini dilarang. Nah, kemudian dilarang juga menyebarkan paham ajaran komunis atau marxisme atau leninisme. Ya, paham ini paham yang dari Eropa sana ya. Paham-paham itu ideologi. Kemudian ketetapan MPR RI nomor 16/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Ketiga, ketetapan MPR RI nomor 5/MPR/1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur. Oke, itu yang pasal 2. Yang pasal 4-nya itu ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003
mengatur ketetapan MPRS atau MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan MPRS RI nomor 29 MPRS 1966 tentang pengangkatan pahlawan Ampera. Kedua, ketetapan MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat dengan KKN. Ketiga, ketetapan MPR RI nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Keempat, ketetapan MPR RI nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ketetapan ini saat ini sudah tidak berlaku karena sudah ditetapkan undang-undang yang mengatur hal ini. Kemudian ketetapan MPR RI nomor 5 MPR 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Keenam, ketetapan MPR RI nomor 6 MPR 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, ya, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia. Ketujuh, ketetapan MPR RI nomor 7 MPR 2000 tentang peran TNI dan Polri. Kedelapan, ketetapan MPR RI nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Kesembilan, ketetapan MPR RI nomor 7 MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan. Kesepuluh, ketetapan MPR RI nomor 8 MPR 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN. 11. Ketetapan MPR RI nomor 9 MPR 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, itu yang di pasal 4, ya. Ya, kita bahas yang selanjutnya yaitu undang-undang dan peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang. Ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Nah, prosesnya bagaimana? Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR yaitu sebagai berikut. Yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Ya, RUU secara tertulis kepada Presiden. Kemudian Presiden menugaskan menterinya terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Ketiga, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Ya, jadi dari awal rancangan itu DPR itu mengajukan RUU tertulis kepada Presiden. Nah, kemudian setelah dilihat oleh Presiden dan dibaca dengan seksama, maka Presiden mengutus menteri-menteri berkaitan. Ya, contohnya kalau dia RUU tentang ekonomi berarti Menteri Ekonomi. Kalau dia RUU tentang pendidikan berarti Menteri Pendidikan. Nah, itu yang diutusnya. Kemudian DPR bersama menterinya tadi itu membahas dalam sidang di MPR, itu membahas RUU. Setelah disepakati, kemudian itu dilaporkan kembali ke Presiden dan disetujui oleh Presiden dan menjadilah undang-undang. Kemudian undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Ya, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Nah, proses pembuatan undang-undang apabila dirancangan diusulkan oleh DPD sebagai berikut. Nah, yang pertama tadi RUU itu diusulkan oleh DPR. Nah, yang kedua ini prosesnya dari DPD ke DPR. Yang pertama apa yang dilakukan? DPR mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Kedua, DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. Ketiga, DPR mengajukan RUU secara tertulis kepada Presiden dan Presiden menugaskan menteri yang terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama dengan DPR. Keempat, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya RUU disahkan oleh Presiden dan menjadi undang-undang. Itu dari proses pembuatan melalui DPD. Di samping undang-undang, ada peraturan perundang-undangan yang setara kedudukannya dengan undang-undang, yaitu apa? Yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpepu. Nah, Perpepu ini apa? Perpepu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Dengan kata lain, diterbitkannya Perpepu jika keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Ya, Perpepu ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat 1 sampai 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Presiden berhak mengeluarkan Perpepu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kedua, Perpepu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Ketiga, apabila Perpepu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpepu itu harus dicabut, ya. Kemudian keempat, apabila Perpepu mendapat persetujuan DPR, Perpepu ditetapkan menjadi undang-undang. Ya, contohnya, yang Perpepu yang dijadikan undang-undang antara lain yang Perpepu nomor 1 tahun 1999 tentang apa? Tentang hak asasi manusia. Nah, di zaman itu, di tahun itu belum ada peraturan undang-undang yang mengatur tentang HAM. Jadi dibuatlah Perpepu. Nah, kemudian apa? Di setahun kemudian Perpepu tersebut dijadikan undang-undang karena sudah disahkan dan disidangkan dalam sidang DPR, MPR dan bersama Presiden. Menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Oke, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Ya, untuk poin yang keempat sampai ketujuh kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih kepada kalian semua. Tetap semangat, selalu sehat, ya, dan jangan malas-malasan. Untuk mengakhirinya, marilah kita membaca lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak Romi Abdullah, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dalam menyampaikan materi pada hari ini. Bapak minta maaf pada Allah, Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.